Saya memang Allah takdirkan lahir dari rahim ibu yang tidak beragama Islam atau beragama Kristen, dan kedua orang tua saya itu bukan hanya seorang yang taat tapi juga aktivis gereja ya. Dan dalam sejarah dari nenek moyang saya, mulai dari ayah, kakeknya ayah, dan dari ibu juga, itu belum ada yang muslim sama sekali. Dan sayalah orang yang pertama kali memeluk agama Islam dari keluarga ini, alhamdulillah. Dan setelah saya masuk agama Islam, saya berdakwah kepada keluarga, dan saya berhasil menarik dua orang adik saya masuk Islam. Dan terakhir juga ibu yang melahirkan saya 2 bulan menjelang meninggal masuk Islam juga, alhamdulillah. Ya, bukan dalam cita-cita ya, inilah kasih sayang Allah kepada saya pribadi. Kalau kemudian berangkat dari keluarga yang sangat fanatik tapi tiba-tiba menjadi muslim yang militan, ini adalah sesuatu rahmat yang luar biasa kepada saya pribadi. Nah, tentu setiap orang pindah agama punya ceritanya sendiri-sendiri ya. Nah, saya pribadi memang awalnya bukan karena mimpi, tidak karena lewat pernikahan, bukan juga karena pengaruh atau dibujuk dengan materi oleh orang Islam, tidak. Saya ini ceritanya dulu waktu masih non-muslim itu sudah terbiasa mendengarkan pidato-pidato, ceramah-ceramah orang-orang yang murtad. Nah, dulu ada yang tahun-tahun 80-an itu yang terkenal namanya Hamran Amri, Yusuf Roni, itu ya, orang-orang yang murtad ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah video dari seorang mu'alaf mantan pendeta, yaitu Ustadz Syamsul Arifin Nababan. Bagaimanakah perjalanan beliau sehingga yang semula awalnya adalah seorang pendeta tetapi akhirnya menjadi seorang muslim, dan bahkan Ustadz Syamsul Arifin Nababan ini sekarang menjadi da'i. Dan da'i kelas bukan kelas ecek-ecek teman-teman ya, melainkan sudah da'i kelas internasional. Nah teman-teman, mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Muhammad, sekarang kita berada di Los Angeles. Saya bersama Ustadz Nababan yang lagi berkunjung. Yang keberapa Ustadz? Yang ke-11 ya? Yang ke-11. Coba kita tanya-tanya pengalaman beliau dan bagaimana beliau menjadi seorang muslim ini. Silahkan Ustadz. Terima kasih Bunda Mila atas penerimaannya saya di Amerika ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabat-sahabat seperjuangan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya untuk yang kesekian kalinya diwawancarai oleh pejuang Islam kita. Meskipun beliau seorang ibu, tetapi tidak menghalangi beliau untuk turut berjuang dan membackup dakwah kita, terutama dalam segi perjuangan apologet teman-teman kita di Indonesia yang selalu berdakwah kepada orang non-muslim. Nah, terkait dengan pengalaman saya, ya saya ini orang Tapanuli Utara, orang Batak ya, dari Toba, yang antum sudah tahulah orang-orang dari sana ini adalah orang-orang mutadayyin, orang yang sangat taat, ya fanatik terhadap agamanya, yaitu agama Kristen. Saya memang Allah takdirkan lahir dari rahim ibu yang tidak beragama Islam atau beragama Kristen, dan kedua orang tua saya itu bukan hanya seorang yang taat tapi juga aktivis gereja ya. Dan dalam sejarah dari nenek moyang saya, mulai dari ayah, kakeknya ayah, dan dari ibu juga, itu belum ada yang muslim sama sekali. Dan sayalah orang yang pertama kali memeluk agama Islam dari keluarga ini, alhamdulillah. Menjadi seorang pendeta adalah harapan kedua orang tuanya. Bermula dari rencana melakukan misi di perkampungan muslim, berlanjut pada memenuhi tawaran dialog dengan para tokoh masyarakat muslim, namun akhirnya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala mengantarkan Birnat Nababan pada hidayah Islam. Bahkan ia akhirnya menjadi juru dakwah dalam agama Islam. Saya lahir di tebing tinggi Sumatera Utara 10 November 1966. Saya anak ketiga dari 7 bersaudara. Kedua orang tua memberi saya nama Birnat Nababan. Ayah saya adalah seorang pendeta gereja HKBP atau Huria Kristen Batak Protestan di Sumatera Utara. Sedangkan ibu seorang pemandu lagu-lagu rohani di gereja. Sejak kecil kami mendapat bimbingan dan ajaran-ajaran Kristiani. Orang tua saya sangat berharap salah seorang dari kami harus menjadi seorang pendeta. Sayalah salah satu dari harapan mereka. Dan setelah saya masuk agama Islam, saya berdakwah kepada keluarga,
dan saya berhasil menarik 2 orang adik saya masuk Islam. Alhamdulillah. Dan terakhir juga ibu yang melahirkan saya 2 bulan menjelang meninggal masuk Islam juga. Masya Alhamdulillah. Allah. Ya. Hebat ya. Saya sendiri sudah 35 tahun yang lalu jadi Muslim. Jadi kalau orang bilang saya ini Ustadz mu'alaf, saya pikir sampai kapan saya tidak mu'alaf. Jadi saya malu kadang-kadang ya. Padahal saya sudah mengislamkan ratusan orang, masih juga dipanggil mu'alaf saya. Nah, jadi teman-teman sekalian, perjalanan spiritual saya ini sebenarnya sudah sering disampaikan di baik forum-forum resmi maupun di sosial media. Tapi tidak mengapa, Bunda Mila ini masih penasaran apa yang mendorong saya memeluk agama Islam ini. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, saya memang sejak dari kecil itu tidak pernah bercita-cita, bahkan juga tidak pernah terpikirkan kalau di kemudian hari saya akan menjadi seorang muslim. Bahkan bukan hanya menjadi muslim biasa, saya menjadi ustadz, menjadi dai. Dai-nya juga bukan dai lokal, ya, sudah bertaraf internasional. Nah, ini agak meninggi dikit ini. Ya, nggak apa-apa, memang kenyataan Ya, nih, gitu alhamdulillah, ya. kenyataan. Alhamdulillah, ya. Jadi Ya. apa namanya, bukan dalam cita-cita ya. Inilah kasih sayang Allah kepada saya pribadi. Kalau kemudian berangkat dari keluarga yang sangat fanatik, tapi tiba-tiba menjadi muslim yang militan, ini adalah sesuatu rahmat yang luar biasa kepada saya pribadi. Nah, tentu setiap orang pindah agama punya ceritanya sendiri-sendiri, ya. Nah, saya pribadi memang awalnya bukan karena mimpi, tidak karena lewat pernikahan, bukan juga karena pengaruh atau dibujuk dengan materi oleh orang Islam, tidak. Saya ini ceritanya dulu waktu masih non-muslim itu sudah terbiasa mendengarkan pidato-pidato, ceramah-ceramah orang-orang yang murtad. Nah, dulu ada yang tahun-tahun 80-an itu yang terkenal namanya Hamran Amri, Yusuf Roni, gitu. Ya, Orang-orang yang murtad ya. Tahun berapa tuh Ustaz? Ya, tahun 80-an. Murtadnya tahun berapa saya tidak tahu, Ya. tapi mereka itu ceramah-ceramah tahun 80 sudah viral. Sudah sangat terkenal sekali di Indonesia. Bahkan yang namanya Hamran Amri itu sudah mengedarkan majalah yang namanya dulu judulnya Sinar Kasih. Yang mana isi daripada majalah ini banyak membuat ayat-ayat Quran dan hadis Nabi yang sudah diselewengkan maknanya. Nah, itu sangat diminati oleh orang-orang non-muslim. Saya pribadi yang waktu itu tidak beragama Islam, mendengarkan pidato-pidato mereka lewat kaset-kaset dan juga lewat testimoni mereka sendiri, itu saya merasa kagum. Apalagi Hamran Amri kalau setiap bicara itu selalu diselipkan dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Ya. Padahal ini semua ya? Ya, Yusuf Roni begitu. Nah, kita ini kan sebagai orang yang non-muslim ada perasaan kagum karena waktu itu saya sendiri nggak tahu yang dibaca benar apa salah, karena kita nggak tahu bahasa Arab kan begitu. Nah, kalau sekarang dia berpatwa atau berpidato depan saya pakai bahasa Arab, mungkin saya bisa tahu apa benar yang dibacanya kan gitu ya. Nah, tapi ala kulli hal itu adalah menginspirasi saya pribadi. Dan sejak itu saya mulai cinta dengan ilmu-ilmu perbandingan agama. Ya, jadi mereka itu menginspirasi saya secara tidak langsung. Kemudian Bernard Nababan disekolahkan di lingkungan yang khusus mendidik para calon pendeta, seperti Sekolah Pendidikan Guru Agama Kristen. Lalu berlanjut pada Sekolah Tinggi Teologi atau STT Numensen, yaitu sekolah untuk calon pendeta di Medan. Di kampus STT ini saya mendapat pendidikan penuh. Saya wajib mengikuti kegiatan seminari, kemudian saya diangkat menjadi evangelis atau penginjil selama 3 tahun 6 bulan pada gereja HKBP sebagai calon pendeta dan penginjil pada Sekolah Tinggi Teologi. Saya bersama beberapa teman wajib mengadakan kegiatan di luar sekolah seperti KKN atau kuliah kerja nyata. Tahun 1989 saya diutus bersama beberapa teman untuk berkunjung ke suatu wilayah. Tujuan kegiatan ini selain untuk memberi bantuan sosial kepada masyarakat, khususnya masyarakat muslim, juga untuk menyebarkan ajaran Injil. Dua prioritas inilah yang menjadi tujuan kami berkunjung ke perkampungan muslim. Memang sebagai penginjil kami diwajibkan untuk itu, sebab agama kami Kristen sangat menaruh perhatian dan mengajarkan rasa kasih terhadap sesamanya. Jadi saya dengan mendengarkan ceramah-ceramah yang seperti itu sangat menginspirasi pribadi. Ya, itu sangat luar biasa sekali. Saya itulah yang melatar belakangi. Tapi lanjutan daripada ketertarikan ini, saya juga pernah suatu hari bertemu dengan seorang pedagang sebenarnya, tapi dia juga punya jiwa dakwah. Orang Madura yang berasal dari Jember. Nah, waktu itu tidak sengaja kami jumpa di satu tempat lah di terminal bis di Sumatera Utara. Lalu terjadilah saling perkenalan, kemudian perbincangan ringan dengan beliau. Nah, karena menggiring kepada masalah agama, ya saya jujur mengatakan saya agama Kristen. Nah, lalu beliau dalam perbincangan kita itu ya tidak terlalu seru, biasa-biasa saja gitu kan, bicara-bicara agama gitu. Tapi
pada akhirnya beliau sebelum kita berpisah, beliau menghadiahi saya sebuah buku kecil, ya. Yang buku itu sebenarnya sudah laku. Nah, warnanya sudah kuning, bukan kitab kuning ya. Iya. Nah, sudah kuning warnanya, Sudah dan tua tidak lah. tidak ada lagi covernya, tidak ada lagi apa itu judulnya, nggak tahu saya. Iya. Nah, saya dihadiahi buku itu, beliau suruh baca buku ini, lalu sebelum kita berpisah, beliau berpesan kepada saya, kalau Anda nanti ada waktu pas jalan-jalan ke daerah Jawa Timur, mampir ke kampung saya, katanya kan. Nah, saya dikasih waktu, saya beli alamat. Ya maklum pada waktu itu kan tidak ada nomor telepon, ya masih orang-orang zaman baheula lah. Orang masih terbelakang kita kan. Ada telepon tapi ke kampung nggak masuk kan, yang namanya telepon itu, apalagi handphone kan. Nah, singkat cerita, saya pulang setelah kita berpisah dengan beliau, saya bacalah buku yang dikasih hadiah tadi. Ternyata buku itu berisi dialog. Dialog antara seorang muslim dan seorang non-muslim. Nah, saya tidak tahu siapa orang itu. Namanya siapa saya tidak tahu. Kenapa? Karena buku itu nggak ada, udah mungkin tinggal separuh kali. Ya. Nah, belakangan saya tahu kalau buku itu ternyata adalah dialog antara seorang kiai dan seorang pendeta. Nah, saya tidak tahu dulunya itu dialog apa. Ya, isi dialognya tahu tapi tidak utuh. Nah, dalam cerita akhir daripada cerita itu memang dilanjutkan bahwa mereka ini debatnya itu taruhan. Kalau yang kiai kalah masuk Kristen. Kalau yang pendeta kalah masuk Islam. Wow, hebat. Taruhannya luar biasa. Nah, saya jadinya membaca buku itu sedikit dari mendengarkan pidato-pidato Yusuf Roni, Hamran Amri gitu kan. Sudah ada ketertarikan untuk mengetahui agama lain, mempelajari perbandingan agama begitu. Nah, ditambah lagi dengan buku ini. Nah, akhirnya saya penasaran dan punya keinginan ingin berjumpa dengan kiai itu. Ini kiai kok hebat sekali. Kok bisa mengalahkan pendeta yang punya ilmu, wawasan, kok takluk kepada seorang kiai, dan kiai ini luar biasa penguasaan Injilnya. Nah, akhirnya tiba-tiba saya punya keinginan ingin menjumpai si bapak ini, si bapak yang ngasih buku tadi. Maklum masa itu kan tidak ada telepon kan. Jadi saya berangkatlah dari Sumatera Utara naik bis ALS. Ya, selama seminggu menuju ke Jawa Timur. Nah, beliau tinggal di Jember di kampung. Nah, subhanallah, akhirnya saya berjumpa dengan beliau itu kaget. Kaget kok bisa sampai gitu kan. Dalam rangka apa gitu kan. Berdialog dan menemukan satu persatu kelemahan people. Dalam kegiatan ini saya sangat optimis, namun sebelum misi berjalan, saya bersama teman-teman harus berhadapan dulu dengan para pemuka kampung. Mereka menanyakan maksud kedatangan kami menjawab dengan terus terang. Keterus terangan kami ini oleh mereka dijawab dengan ajakan berdialog. Kami diajak ke rumah tokoh masyarakat. Di sana kami mulai berdialog seputar kegiatan tersebut. Tokoh masyarakat itu mengakui tujuan kegiatan kami tersebut sangat baik, namun ia mengingatkan agar jangan dimanfaatkan untuk menyebarkan agama. Mereka pada prinsipnya siap dibantu, tetapi tidak untuk pindah agama. Agama Kristen masih menurut tokoh masyarakat itu hanya diutus untuk Bani Israel atau orang Israel, bukan untuk warga di sini. Kami hanya diam. Akhirnya tokoh masyarakat itu mulai membuka beberapa kitab suci agama yang kami miliki. Dari berbagai versi, satu persatu kelemahan Bible ia uraikan. Ia juga membahas buku dialog Islam Kristen antara Kiai Haji Bahauddin Mudhori di Madura dengan seorang pendeta. Coba perhatikan sabda Nabi Isa alaihissalam. Beliau adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah hanya untuk Bani Israel saja pada waktu itu, bukan untuk seluruh umat di dunia. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ada tertulis di dalam Matius 15 nomor 24. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku atau Isa Al-Masih telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda atau mukjizat dari Tuhanmu, tertulis di dalam Quran surat Ali Imran ayat 49. Nah, teman-teman mengetahui akan hal itu, akhirnya Bernard Nababan memutuskan untuk masuk Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita doakan untuk Ustadz Syamsul Arifin Nababan, mudah-mudahan istiqomah dan selalu semangat di dalam berdakwah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.